Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan dan Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah terus tambahkan dan pelihara untuk kita karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali kaum muslimin dan muslimat, pemirsa serta pendengar radio GIC, mitra GIC, rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, jumpa kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC. InsyaAllah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC akan saya temani untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah ayat-ayat suci Al-Quran dan juga terjemah berikut tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di kesempatan pagi yang mulia ini, InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali apa yang telah sudah sama-sama kita kaji sebelumnya. Terakhir kajian daripada Al-Quran kita, terjemah juga tafsirnya, sudah sampai surat Al-Maidah, ya. Sudah sampai surat Al-Maidah di ayat yang ke-23 ya untuk terjemah dan tafsirnya. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah kita, ya. Kita akan sambung kembali tilawah kita di surat tersebut, yaitu surat Al-Maidah. Insyaallah kita akan mulai dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27, ya. Dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat atau di rumah Anda masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita pagi hari ini, serta nanti bareng-bareng kita akan kaji terjemah berikut juga tafsirnya. Baik, kita akan mulai tilawah dulu surat Al-Maidah dari ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala mencatat dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama kaji, terjemah, juga tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita akan mulai dari ayat yang ke-24. Ya, ini masih, atau ayat ini masih lanjutan daripada kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel, di mana Nabi Musa mengajak mereka, memerintahkan mereka, memobilisasi mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya, merebut tanah tersebut dari kaum Jabbar, kaum tiran yang berkuasa di sana. Karena pada sejatinya Baitul Maqdis, ya, telah Allah janjikan sebagai tanah bagi Bani Israel, gitu ya. Nah, kemarin sudah kita paparkan sepenggal kisahnya, ya, di mana Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya, berjihad, mengusir kaum Jabbar yang ada di dalamnya. Akan tetapi ternyata Bani Israel mereka tidak mau, ya, enggan masuk ke sana. Kenapa? Karena takut. Karena mereka merasa mereka tidak mampu untuk memerangi atau mengalahkan kaum Jabbar, kaum tiran yang berada di Baitul Maqdis, gitu ya. Di ayat sebelumnya, di ayat ke-22, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seraya menghikayatkan perkataan daripada Bani Israel. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha kauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis kan sekarang dikuasai oleh kaum tiran, kaum Jabbar, gitu ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami, wahai Musa, kami tidak akan mau masuk ke sana sampai kapanpun, ya, kecuali mereka sudah keluar dari sana, gitu ya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar dari sana, barulah kami mau masuk ke Baitul Maqdis, ya. Mari kita baca tafsirnya, yaitu maksudnya ini adalah ujur
alasan yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak mampu mengalahkan kaum Jabbar tersebut, kaum tiran tersebut, karena mereka merasa kaum tersebut memiliki kekuatan yang besar, sedangkan mereka tidak, gitu ya. Mereka tidak mampu untuk mengalahkan kaum tersebut, sehingga untuk apa pikir mereka ya masuk berjihad? Percuma saja, buang-buang nyawa gitu ya, akan sia-sia, karena mereka merasa tidak akan bisa mengalahkan kaum tersebut. Akan tetapi tidak semua Bani Israel memiliki sikap dan keyakinan yang jelek seperti itu, gitu ya. Yang buruk seperti itu, yaitu sikap pengecut dan keyakinan yang bias dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang yang punya keyakinan yang baik, ketawakalan yang kuat. Mereka berkata, ya qaumi, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wahai kaumku, udah ayo kita masuk saja lewat gerbang daripada Baitul Maqdis. Ya. Jika kita sudah masuk ke sana, mengerahkan kemampuan kita untuk berjihad mengusir kaum Jabbar tersebut, insya Allah kita atau kalian gitu ya, kita semua akan diberi kemenangan, ya, akan diberi kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, ini ada juga yang bagus keyakinannya, semangat jihadnya bagus, gitu ya, di antara Bani Israel. Tidak seperti kebanyakan Bani Israel. Dia katakan, udah ayo kita masuk. Ini kan sudah dikasih janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Ya, kita baru saja diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Bayangkan, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri laut dibelah, ya, dan kita jalan di tengah-tengahnya, ya. Kemudian musuh kita mengikuti kita, ditenggelamkan di sana Fir'aun dan bala tentaranya, gitu ya. Itu kita lihat sendiri. Masa kita nggak punya keyakinan hanya untuk mengusir kaum Jabbar, Fir'aun dan bala tentaranya saja, ya, bisa kalah padahal kita tidak punya kemampuan apa-apa, gitu ya. Nah, maka di sini kejadian lagi, kenapa harus kemudian kita takut, kita lemah, gitu ya. Ayo kita masuk ke sana, insya Allah kita akan menang, ya. Kita usaha yang terbaik, kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertawakal kepada usaha kita, gitu ya, kepada mungkin senjata yang kita bawa, strategi yang kita rancang, ya. Jangan kita bersandar kepada sebab-sebab itu semua. Kita bersandar kepada pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun. Gitu ya. Nah, ini ada sebagian yang menasehati teman-temannya dari kalangan Bani Israel, gitu ya. Ayo udah kita masuk aja, gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu ya Musa, mereka berkata, ya, Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Ini diulangi lagi, ya, ditegaskan lagi oleh Bani Israel. Wahai Musa, kita nggak bakal masuk ke sana selamanya, titik, nggak pakai koma. Gitu ya, itu keputusan final dari Bani Israel, gitu ya. Musa udah
nggak usah debat panjang lebar, capek gitu ya. Pokoknya kita nggak mau masuk ke sana untuk berjihad mengusir kaum Jabbar yang ada di dalam Baitul Maqdis ya. Titik, nggak bakal kita masuk ke sana ya. Madamu fiha, selama mereka masih di sana gitu ya. Ini syaratnya gitu ya. Kalau mereka masih di sana, titik, kita nggak mau masuk. Udah selesai urusan gitu ya. Mau dirayu apa kek, nggak kena pokoknya gitu ya. Mau kamu ngomong tawakal kek, mau kamu cerita tentang kita baru saja dimenangkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, bodoh amat. Pokoknya titik, kita nggak mau masuk ke sana, kata Bani Israel. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Lalu Bani Israel berkata, udah ya pokok Musa, titik, kita nggak mau masuk ke Baitul Maqdis selama di sana masih dikuasai oleh kaum Jabbar ya. Udah, kamu aja wahai Musa dan Tuhan kamu ya, Allah gitu ya. Udah kamu aja sih sama Allah yang masuk ke sana, faqatila, terus kamu berdua berperang di sana. Innaha huna qaidun. Kami di sini aja di luar nunggu kamu sambil duduk-duduk sambil ngopi. La ilaha illallah ya. Ini Bani Israel seperti ini gitu ya. Ajaib sekali ya. Terbalik gitu. Bukannya Allah dan Rasulnya yang memberikan perintah gitu ya, malah dia yang nyuruh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti kemauan mereka kan. Ini Bani Israel ajaib sekali memang sikap mereka. Kadang-kadang kita mikir juga gitu ya, kok kaum seperti ini bisa dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat terbaik di zamannya. Bagaimana umatnya nggak terbaiknya gitu ya di zaman tersebut ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi qadarullah wa masya fa'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Ada hikmah, ada takdir, ada hikmah dari takdirnya gitu ya. Nah ini mereka berkata seperti itu, wahai Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhuluha abada. Kami gak bakal masuk ke sana selamanya, madamu fiha, selama mereka masih bercokol berkuasa di Baitul Maqdis. Ya idhab anta wa rabbuka faqatila. Udah kamu aja Musa dan Tuhan kamu ya. Lihat, bukan Tuhan sebut Tuhan kita, malah bilang Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu, Tuhannya mereka siapa gitu ya. Ini Bani Israel, adabnya luar biasa, songong dan jelek sekali gitu ya. Mereka berkata seperti itu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kamu aja Musa sama Allah yang berperang berdua. Kita di sini nunggu beres saja, duduk-duduk sambil ngopi gitu ya. Kalau kamu udah selesai dan hasilnya menang ya udah kita masuk. Kalau kalah ya udah kita cari tempat lain gitu ya. Nah, Bani Israel berkata seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ya, sebuah riwayat beliau berkata, waqala Abu Bakar bin Mardawih gitu ya, hadatsana Ali bin Husain, hadatsana Abu Hatim Ar-Razi, hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, hadatsana Humaid an Anas an Rasulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sara ila Badrin istasyaral muslimin. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bergerak atau berjalan menuju perang Badar gitu ya, ketika mau mulai perang Badar, istasyarul muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada kaum muslimin gitu ya, berunding.
fa asyara ilaihi Umar thumma istasyarahum faqalatil ansar. Kemudian ini kisahnya sebenarnya kalau di dalam kisah-kisah perang Badar, di kisah-kisah Sirah Nabawi, ini kisah yang sangat bagus sekali ini ya, mencerminkan tentang bagaimana kaum Ansor, nama mereka Ansor itu benar-benar Ansor, bukan Ansor abal-abal atau Ansor Ansor kan artinya penolong gitu ya. Tapi ada juga banyak yang gelar-gelar nama-nama tapi nggak ada bukti menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Ansor yang memang sungguh benar-benar tercermin dari nama yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut gitu ya. Nah, ini kaum Ansor di perang Badar ini ya, ketika Nabi mengajak musyawarah kaum muslimin, terlihat sekali benar-benar gitu ya, semangat mereka, ketulusan mereka dalam mendukung dan menolong Rasulullah. Makanya disebut kaum Ansor mereka itu ya. Disebut kaum Ansor. Nabi SAW ketika mau perang Badar bermusyawarah kepada kaum muslimin. Panggil satu-satu ya. Sahabat-sahabat terbaiknya kumpul. Silakan siapa yang mau menyampaikan ya menyampaikan pendapat. Kita mau perang nih gitu ya. Kita mau perang Badar nih gitu ya. Yang artinya kalian bisa aja nggak pulang lagi gitu ya. Nah, ini sekarang kita putusin mau kita lanjutin atau enggak gitu. Ya kan, Abu Bakar berdiri memberi nasihat, memberi masukan, memberi musyawarah yang terbaik. Berdiri kemudian setelahnya Umar bin Khattab memberi musyawarah atau pendapat yang terbaik juga. Terus para tokoh-tokoh udah pada berdiri semua, tapi Rasulullah masih terus saja gitu ya kepada kaum muslimin ya. Ayo kaum muslimin, sampaikan musyawarah kalian, sampaikan pandangan kalian gitu ya. Dikatakan oleh periwayat seakan-akan Nabi ini memang sengaja nunggu kaum Ansor untuk menyampaikan ya suara mereka gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini ya tanpa iming-iming apa-apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali keridhaan Allah dan Rasulnya, mau mengorbankan jiwanya, hartanya, ya, kemudian juga tanah kelahirannya untuk menampung Rasulullah dan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah gitu ya. Mau menampung. Dan kemudian setelah itu belum dapat apa-apa hasil dari mereka menampung orang-orang tersebut, ya, Nabi ngajak perang gitu ya. Yang artinya akan berdampak besar sekali bagi mereka, anak-anak mereka, tanah mereka Madinah itu ya, khususnya Yatsrib pada saat itu. Nah, ini kemudian Nabi selalu katakan pada saat itu, ayo kaum muslimin sampaikan pandangan kalian. Ya, seakan-akan Nabi menunggu suara dari kaum Ansor gitu ya. Dan diwakili suara tersebut oleh Sa'ad bin Mu'ad gitu ya. Dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah laut, mereka akan ikut. Mendaki gunung, mereka akan ikut, gitu ya. Mereka siap di belakang Nabi menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi pedang-pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, dimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkannya. Nah, adapun ini yang diriwayatkan oleh Anas, ya, hampir sama, ya. Kemudian berkatalah kaum Ansar, ya ma'syarul Ansar, iyyakum yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu idza la naqulu lahu kama qalat banu Israil li Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun.
Kemudian salah satu kaum Ansor berkata, wahai kaum Ansor, gitu ya. Wahai kaum Ansor, siapa yang kalian inginkan? Ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalian inginkan atau siapa? Artinya maksudnya siapa yang apakah kalian mau mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap menolongnya ya di perang ini gitu ya. Lalu kaum Ansor berkata gitu ya, idza lam naqulu lahu kama qalat Banu Israil li Musa. Ya kalau kami enggak mendukung maka kami seperti Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya seperti itu dong kami, seperti Bani Israel. Kami enggak seperti mereka gitu ya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi law darabta akbadaha ila barkil gimadi lattaba'naka. Sekiranya kamu ya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sekiranya kamu ya membelah bebatuan dan gunung, maka insya Allah kami akan ikut kamu kemanapun gitu ya. Nah ini kaum Ansor ya, tercermin memang nama mereka Ansor, para penolong gitu ya, kesungguh-sungguhan mereka dalam menolong. Inilah bedanya para sahabat radhiyallahu anhum dengan Bani Israel gitu ya. Sama-sama hawarinya Nabi dan Rasul gitu ya. Kalau kita orang-orang belakangan ini yang mungkin gak bersama Rasulullah, maka upaya kita untuk tetap menjadi ansornya Nabi, hawarinya Nabi, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh kehidupan mereka mulia sekali karena bisa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, hidup bersama Nabi, melihat wajahnya, mendengar suaranya ya, mendapatkan ajarannya ya, mencontoh keteladanan darinya. Ini luar biasa gitu ya. Tapi enggak semua yang hidup sejaman dengan Nabi kemudian mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya Abu Lahab pamannya Nabi gitu ya, hidup sejaman dengan Nabi, tapi apakah mendapatkan kebaikan dari risalah kenabian? Tidak gitu ya. Yang ada malah dia membangkang. Begitu juga dengan Bani Israel dalam masalah ini gitu ya. Lihat ya, kemuliaan seharusnya bisa mereka peroleh, tapi ya mereka tidak dapati itu, luput dari mereka kemuliaan. Diajak berjihad untuk merebut Baitul Maqdis, tanah suci yang sudah Allah janjikan untuk mereka. Mereka nggak mau gitu ya, padahal sudah dijanjikan ya kemenangan ya. Kata Allah, inni ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian ya, ketika Allah mengambil janji dan sumpah Bani Israel gitu ya. Tapi mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu. Nah ini riwayat tersebut mencerminkan ya, para sahabat paham, tidak mau kisah-kisah Bani Israel terulang kepada mereka. Ketika ditanya oleh Rasulullah ya, dimintai musyawarah, apakah siap berjuang bersama Rasulullah di perang Badar? Iya, kami siap. Kalau tidak, maka kami akan berkata seperti perkataannya Bani Israel dong. Idhab anta wa rabbuka, sono kamu aja yang berangkat berperang sama Tuhan kamu. Inna hahuna qaidun, kami di sini-sini aja duduk nunggu hasilnya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala selaya melaporkan ya keterbatasannya, kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bete juga ya, pegel juga punya umat seperti ini. Nabi Musa berkata, qala rabbi, Allah Tuhanku,
inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, saya nggak punya kekuasaan atas Bani Israel gitu ya khususnya. Saya nggak punya kemampuan kecuali saya berkuasa atas diri saya dan saudara saya Harun ya. Kepada saudara saya sendiri ini, akhi gitu ya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka oleh karena itu ya Allah, pisahkanlah kami ya dengan orang-orang yang fasik. Pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir berkaitan tentang ayat ini, wa qauluhu qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, yakni lama nakala banu Israil anil qital ghadaba alaihim Musa alaihi salam wa qala da'iyan alaihim rabbi inni la amliku nafsi illa akhi. Ya, ketika Nabi Musa sudah berupaya mendorong Bani Israel untuk berjihad, tapi ternyata mereka ngeyel gitu ya, malah balik nyuruh Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang gitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam marah sekali gitu ya, kecewa dengan sikap Bani Israel gitu ya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Rabbi inni la amliku illa nafsi. Ya. Ai laisa ahadun yuti'uni minhum fayatamatsala amrallah wa yujibu ila ma da'auta ilaihi illa ana wa akhi Harun. Ya, ini Nabi Musa ya bermunajat kepada Allah, ya Allah ya, ini Bani Israel gimana nggak ada yang taat satupun kepada saya ya Allah ya, nggak ada yang mendengar perintahmu kecuali ya cuman saya sama saudara saya Harun, ya mungkin sama yang tadi, 2 orang tadi gitu ya, yang siap gitu. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkanlah antara kami dan antara orang-orang yang fasik. Qala al-Aufi an Ibni Abbas, Aufi berkata dari Ibnu Abbas, yakni iqdi baini wa bainahum, yaitu maksud dari ayat ini doa ini adalah iqdi baini wa bainahum, yaitu putuskanlah hukuman antara kami dan mereka. Ya, kalau secara zahir ayatnya ya minta dipisahkan, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkanlah kami antara kaum antara kami dan kaum yang fasik gitu ya. Bisa jadi maknanya yaitu bahwa Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah jangan semuanya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala secara merata gitu ya. Ya, kaum-kaum yang fasik dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana hukuman kaum yang fasik gitu ya, dan orang-orang yang lurus ya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kalau artinya pisahkan antara kami, yaitu ya dipisahkan, jauhkan kami gitu ya. Jangan sampai kami berteman dengan mereka, duduk-duduk bersama mereka gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jika demikian mereka tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis haram bagi mereka. Itu terlarang bagi mereka. Mereka nggak bisa masuk, benar-benar nggak dikaruniai bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, ini faedah yang lainnya. Kalau kemarin kita
sampaikan faidah bahwa memang Baitul Maqdis adalah tanahnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi gitu ya. Tanahnya Bani Israel semenjak turun-temurun gitu ya, dari tanah yang dijanjikan kepada mereka gitu ya. Hanya saja perjalanan sejarah ya. Kemudian terakhir tanah tersebut adalah wakaf dari Khalifah Umar bin Al-Khattab kepada kaum muslimin gitu. Setelah direbut dari Roma gitu. Nah, di ayat ini juga faedah yang lain bahwa Baitul Maqdis itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pernah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka selama 40 tahun. Fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah. Yatihuna fil ardi. Mereka selama 40 tahun mereka akan mengembara keliling-keliling kebingungan di muka bumi, ya, tidak punya tempat ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik gitu ya. Nah, jadi itu hukuman bagi mereka. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis mendapatkan kemuliaan, mereka tidak mau gitu ya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir, lama da'a alaihim Musa alaihissalam hina nakalu anil jihad hakamallahu alaihim bitahrimi dukhulaha qadran muddata arba'ina sana. Ketika Bani Israel mereka tidak mau ya berjihad masuk ke Baitul Maqdis, maka Allah hukum mereka, yaitu mereka diharamkan masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun ya. Fawaqa'u fittihi yasiruna daiman la yahtaduna lil khuruji minhu. Maka mereka kemudian masuk ke tih. Tih itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya tihuna, yaitu keliling-keliling mencari sesuatu gitu ya. Seperti kita berkata yatihu Ahmadu al-baita al-ma'jura gitu ya. Ahmad sedang mencari-cari ya, keliling mencari-cari rumah sewa, yaitu rumah yang disewa, apartemen atau sejenisnya gitu. Nah, ini yang terjadi kepada Bani Israel. Ya, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala enggak masuk ke Baitul Maqdis, kemudian mereka ya tersia-sia atau terdampar di sekitar padang pasir di sana, berkeliling-keliling, la yahtaduna lil khuruji minhu, enggak bisa mereka keluar dari sana, di situ-situ aja gitu ya. Wa fihi kanat umurun ajibatun wa khawarikun katsiratun. Dan pada saat itu ya, di dalam kondisi tersebut banyak hal-hal yang ajaib terjadi, banyak hal-hal yang di luar daripada adat kebiasaan itu ya. Min tadlilihim bil ghamami wa inzalil manni wa salwa alaihim. Dan diantaranya adalah hal-hal yang ajaib yang terjadi pada saat itu adalah mereka diberikan naungan awan ya. Masya Allah, mereka jelek kayak gitu sikapnya, tapi Allah Subhanahu wa taala terus kasih karunia kepada mereka ya. Luar biasa loh. Padahal mereka sikapnya jelek seperti itu. Kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi satu hikmahnya yang bisa kita petik gitu ya. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah, kemudian pintu taubatnya, ampunannya selalu terbuka. Kita senantiasa diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Dan Allah tidak langsung hukum gitu ya. Maka seperti keadaan kita sekarang ini ya, kita tahu wabah ini banyak menelan
korban jiwa, tapi kita termasuk orang-orang yang masih dipelihara jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang sangat besar sekali. Harusnya kita berpikir, artinya kita masih diberikan kesempatan yang banyak sekali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri kita, gitu ya. Yang kedua juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala jikalau ingin menghukum manusia atas kedoliman mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisahkan di muka bumi ini satupun makhluk yang berjalan di atasnya. Ma taraka alaihi min dabah. Itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana ayatnya? Walau akhadallahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alal ardi min dabatin. Ya. Sekiranya Allah mau menghukum manusia atas kezaliman mereka, maka niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas bumi ini satupun makhluk yang berjalan di atasnya. Itu kalau memang Allah benar-benar menghukum atas kezaliman manusia, kelar udah ini bumi ini. Tapi Allah tidak menghukum seperti itu, tapi diberi kesempatan gitu ya. Hanya dikasih teguran sedikit supaya kita kembali gitu ya. Nah, ini hikmah yang sangat besar sekali yang harusnya kita gunakan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita banyak dosa aja, kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan terus, diajak terus untuk kembali. Bagaimana kalau memang kita benar-benar taat dan bertakwa kepada Allah? Sungguh akan banyak sekali karunia diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bani Israel. Ya, lihat Bani Israel. Mereka enggak mau berjihad, diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, malah songong nyuruh Nabi Musa dan Allah yang masuk. Mereka duduk-duduk terima beres. Allah hukum memang mereka tidak masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Terdampar keliling-keliling di Tih selama 40 tahun. Gak punya arah, gak punya tujuan, gak jelas. Tapi tetap Allah berikan karunia kepada mereka. Diturunkan awan menaungi mereka dari panas dan terik matahari. Diturunkan mana dan salwa sebagai makanan untuk mereka, makanan khusus kepada mereka ya. Dan diantaranya juga dikatakan di sini ikhrajul ma al-jari min sakhratin, ya, yaitu dikeluarkannya air, dipancarkan air dari batu besar, ada dari karang yang tandus gitu ya. Ketika ini di surat Al-Baqarah ini kisah-kisahnya ya, tentang mana dan salwa, kemudian tentang naungan tersebut, kemudian tentang mata air ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya Musa, bagaimana ayatnya? Dan ingatlah ketika Musa minta air kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, fanfajarat min hasnata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air daripada karang atau batu besar tersebut gitu ya. Qad alima kullu unasin mashrabahum, dan setiap mereka tahu di mana tempat minumnya. Itu Bani Israel itu ada 12 kelompok gitu ya. Mereka minum di situ masing-masing kelompoknya ada 12. Nah, itu semua terjadi dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, yaitu pada saat mereka berada di At-Tih, yaitu mereka terdampar di Tih, di mana mereka diharamkan masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya arah, berjalan keliling di Tih ya,
selama 40 tahun gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih karuniai mereka dengan beberapa hal seperti yang sudah kita sebutkan tadi gitu ya. Nah, memang mereka dihukum. Mereka dihukum, diharamkan untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Janganlah engkau wahai Musa bersedih hati atas sikapnya orang-orang yang fasik atau atas hukuman yang diberikan oleh orang-orang yang fasik. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay la tata'assab wa la tahzan alaihim famahma hakamta alaihim fa innahum yastahiquna dzalik. Ya, kamu enggak perlu sedih, nggak perlu kecewa atas mereka gitu ya, karena mereka memang pantas untuk mendapatkan hal tersebut ya, karena memang mereka memiliki sikap seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit faidah dari Ibnu Katsir yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, wa hadhil kisah ini tadammanat taqri'ul yahud wa bayan fadaihim. Kisah ini ya mengandung yang pertama ya celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan dibongkarnya oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekan orang-orang Yahudi gitu ya. Wa mukhalafatihim lillahi wa lirasulihi wa nukulihim an ta'atihima. Ya, dan kisah ini juga mengisahkan atau menceritakan kepada kita bagaimana penyimpangan dan penyelisihan Bani Israel atau orang-orang Yahudi kepada Allah dan Rasulnya ya. Amarahum bihi minal jihad fadha'afat anfusuhum an musabaratul a'da wa mujaladatihim wa muqatilatihim wa dhafru bi'a'daihim. Dan mereka diperintahkan untuk berjihad, tapi mereka tidak merasa lemah jiwanya, tidak mau bersabar untuk berjuang, tidak mau bersabar untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memerangi musuh mereka. Ma'ana baina adharihim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal mereka bersama Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Mereka bersama Rasulullah, tapi ya tidak membuat mereka semangat hal tersebut gitu ya. Mereka malah lemah dan loyo gitu ya. Padahal pada saat itu, pada zaman tersebut, Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul pilihan, Rasul terbaik, Rasul yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahkan mereka sudah dijanjikan kemenangan, dijanjikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sudah menyaksikan keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya gitu ya. Tapi itu semua tidak membuat mereka semangat dan mau mentaati Allah dan Rasulnya. Ini hikmah yang sangat besar sekali bagi kita semua kaum muslimin untuk menjauhi jalan orang-orang tersebut ya. Makanya di dalam doa kita memang selalu kita minta kepada Allah ya, petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang engkau telah karuniai nikmat kepada mereka, nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat cahaya iman Islam gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi ya, waladdallin, dan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasrani, dan mereka berdua adalah Bani Israel ya. Nah, ini hikmah bagi kita. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajak kita untuk menyelisih Bani Israel dari sikap mereka, cara hidup mereka, gaya mereka ya. Nabi katakan qasus sawarib wa wa'fu al-liha gitu ya. Cukurlah kumis dan biarkanlah janggut ya. Untuk apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, sampai ke situ ya, sampai kalau kita sebab ya ini kan interior aja gitu ya. Apalagi yang ini kan eksterior aja, apalagi yang interiornya gitu ya. Ini yang zahirnya aja kita nggak boleh menyamai orang-orang Yahudi, apalagi yang batinnya ya, seperti tadi keyakinan kita, jangan sampai lemah ketawakalan kita seperti orang-orang Yahudi ya, jangan sampai lemah keyakinan kita seperti mereka gitu ya. Nah, ini harus kita ambil hikmahnya seperti itu gitu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah daripada Bani Israel masih akan terus berlanjut di surat ini ya. Kisah berikutnya adalah kisah manusia tertua di di umat ini, umat manusia, itu kisahnya dua anak cucunya atau dua anaknya Adam ya, yang kita semua sudah sering dengar kisah ini gitu ya. Tapi nanti kita akan sarikan kembali daripada Al-Quran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pada kesempatan pagi hari ini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah sama-sama kita kaji. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari apa yang telah kita ketahui. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita ketahui. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak